Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga hari-hari kalian diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai peredaran darah manusia dan bahasa pantun. Adik-adik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar senantiasa selalu diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Kakak Pipin berdoa ya. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sudah selesai berdoa. Yuk kita simak pelajaran selanjutnya. Pembelajaran hari ini adalah tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu apa sih? Jadi sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ini adalah contoh ceritanya. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dari sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja sih organ peredaran darah manusia dan apa saja fungsi organ peredaran darah manusia? Tahukah kalian? 65% sampai 75% tubuh manusia tersusun dari cairan. Nah, di antaranya adalah cairan penyusun tubuh manusia yaitu darah. Nah, di dalam surat Al-Quran juga ada nih tentang surat yang menceritakan segumpalan darah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Nah, darah itu juga punya fungsinya nih. Di sini kakak akan menjelaskan fungsi darah itu apa. Nah, fungsi darah itu, yang pertama, darah berfungsi mengangkat dan mengendarkan sari makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, darah juga berfungsi mengendarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Organ sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri dari atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian-bagian jantung. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini merupakan bagian serambi kanan.
Ini merupakan bagian serambi kiri, bilik kanan, dan ini bilik kiri. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan bagian-bagian jantung? Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, selanjutnya ada organ sistem peredaran darah yang kedua. Yang kedua itu ada namanya pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung ataupun sebaliknya. Kalian bisa lihat gambar di samping ya. Gambar ini merupakan sistem peredaran darah manusia. Nah, pembuluh ini dibagi menjadi dua ya, ada pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu untuk pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Sedangkan untuk pembuluh balik itu berisi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Nah, lalu yang kedua, untuk pembuluh nadi ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi darah dipompa keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ini kemudian bercabang menjadi struktur yang lebih kecil dan yang menyebar ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah, dinding otot arteri akan mengembang sehingga terisi darah. Ketika jantung rileks, arteri akan mengencang dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Nah, lalu untuk pembuluh balik itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi ini sebaliknya ya. Nah, pembuluh ini masuk ke jantung melalui serambi kanan. Setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru, darah mengalir ke jantung lagi melalui vena paru-paru. Pembuluh vena ini membawa darah yang kaya oksigen. Jadi darah dalam semua pembuluh vena mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Terus untuk ciri yang ketiga, pembuluh nadi itu denyutnya dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa saat ditekan. Nah, yang keempat, dinding pembuluh darahnya itu kuat, tebal, dan elastis itu pada pembuluh nadi ya. Dan untuk pembuluh balik, dinding pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Terus yang kelima, untuk pembuluh nadi ini terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sedangkan untuk pembuluh balik, letaknya ini dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Lalu yang keenam, pembuluh nadi ini jika kita terluka, darahnya itu akan mengucur deras. Jadi saat kita mengalami luka, darahnya itu akan keluar terus-menerus. Sedangkan untuk pembuluh balik ini, jika kita terluka, darahnya itu hanya menetes-netes saja ya. Nah, yang terakhir, nama lain dari pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain untuk pembuluh balik adalah vena. Pembuluh darah terdiri dari dua, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Darah dari jantung yang sudah tidak mengandung oksigen diangkut menuju ke paru-paru. Darah yang berada di dalam paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru juga, darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen kemudian kembali mengalir ke jantung. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Jadi dapat dilihat jalur peredaran darah besar dari serambi kiri ke bilik kiri,
ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil berlangsung dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi, jalur peredaran darah kecil dari serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru dan kemudian ke serambi kiri. Nah, untuk lebih semangat lagi, yuk kita tepuk PPK biar semangat, biar teman-teman semangat menjalani hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan tepuk PPK bersama-sama. Perhatikan ya teman-teman, biar kalian semangat menjalani pembelajaran hari ini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Nah, udah semangat lagi kan? Yuk kita lanjut ke pembelajaran. Disimak ya. Setelah kita mempelajari organ sistem peredaran darah pada manusia, selanjutnya adalah pantun. Apa sih itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Oke adik-adik, di selanjutnya itu ada ciri-ciri pantun. Di sini ada 4 ciri pantun ya. Ciri yang pertama yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, di bawah ini ada salah satu contoh pantun. Kakak bacain ya. Jalan-jalan ke Kabupaten Bengkayang. Jangan lupa ajak Tini. Jika kamu ingin disayang, bagikan senyum hari ini. Apa sih yang dimaksud satu bait terdiri dari 4 baris? Nah, satu pantun ini itu namanya satu bait ya. Dia terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ciri yang kedua, terdapat 8-12 suku kata dalam tiap baris. Ciri yang ketiga, memiliki sampiran dan juga isi. Apa sih yang dinamain sampiran dan apa sih yang dinamain isi? Nih adik-adik kakak kasih tahu ya. Yang dinamakan sampiran itu, ini ada nomor 1 dan nomor 2 di bagian atas. Ini disebut sampiran. Dan yang baris ketiga dan keempat, ini namanya isi. Terus yang terakhir, berima AB-AB. Apa sih yang dimaksud berima AB-AB? Nah, huruf-huruf di belakang ini nih yang disebut berima AB-AB. Bukan berarti huruf belakangnya harus A dan B saja ya. Bebas, yang penting dia berbeda, terdapat dari 2 huruf ya. Sebenarnya tidak harus berima AB-AB saja, bisa juga berima AAAA atau AABB. Tapi yang lebih sering yaitu berima AB-AB. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis pantun. Nah, yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun agama, yang ketiga pantun jenaka, yang keempat pantun anak, dan yang terakhir pantun teka-teki. Ini adalah contoh-contoh pantun. Yang pertama itu ada contoh pantun nasihat. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Yang kedua ada contoh pantun agama. Bila dingin, mari berdiam, minum hangat, jangan kurang. Mari tunaikan sembahyang, 5 waktu, jangan kurang. Yang ketiga, ada contoh pantun anak. Kita menari keluar bilik. Sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik. Sembarang lagi kita nyanyikan. Halo adik-adik. Di sini adik-adik siapa yang mau sukses? Ayo tunjuk tangan yang mau sukses. Pasti kita semua mau sukses. Nah, orang-orang yang sukses itu hanya bisa diraih melalui gigi untuk belajar.
Jadi kalian kalau ingin sukses, belajarnya yang rajin ya, terus kerja keras, dan jangan lupa untuk berdoa. Jadi setelah kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan kita agar dipermudahkan untuk meresapi ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Jadi untuk menjadi orang yang sukses adalah rajin belajar, kerja keras, dan juga berdoa. Dadah! Kakak ingin kasih tugas kepada murid-murid. Tugasnya apa tuh? Tugasnya gampang kok. Tugasnya itu membuat kreativitas pradara manusia di kertas gambar, kemudian diwarnai dan membuat juga pantun ya. Dan kakak juga nilai dari hasil kreasi, kreativitas, dan penulisan serta informasi-informasi yang ditulis dengan baik dan benar. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan ditulis komentar ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, yuk selanjutnya kita bermain game. Nah, nanti link permainannya kakak tulis di deskripsi box ya. Nah, setelah kalian klik link tersebut, nanti ada terbuka seperti ini. Kemudian kalian tulis nama kalian di kotak ini. Karena nama kakak Miftah, jadi kakak tulis nama kakak Miftah. Kemudian kalian tinggal klik start. Mulai artinya ya. Tunggu loading. Kemudian ada tulisan seperti ini lagi. Peredaran darahku sehat. Kemudian kalian klik start lagi. Nah, di sini tersedia ada 4 buah gambar dan juga ada 4 buah tulisan. Nah, kalian tinggal, ini ada 4 kartu ya, ada warna biru, merah, oranye, dan hijau. Nah, kalian bisa, ini gambar apa sih tadi? Nah, kalian isi ya di mana. Ini gambar apa sih? Kalian taruh ya di mana. Nah, ini kakak cuma misalkan aja ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah itu kalian tinggal klik submit answer. Yaitu, nah klik ini yang di bawah ya. Ini kakak sudah isi, ini cuma misalkan aja ya. Kalian nanti isi yang benar. Wah, kakak cuma benar 1. Nanti setelah itu ada skornya nih. Kakak cuma benar 1 dari 4 soal. Kemudian waktu yang kakak mainkan 52 detik. Kemudian show answer. Nah, udah.